Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan ini, Bapak akan menjelaskan modul 1 yang sudah Bapak share di website maupun WA group tentang listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Submateri yang Bapak jelaskan pada kesempatan ini adalah muatan listrik dan hukum Coulomb. Nah, apa itu listrik statis? Nah, listrik statis adalah listrik yang terjadi akibat sebuah benda yang digosok dengan benda tertentu, sehingga salah satu dari benda tersebut kehilangan beberapa elektron yang menyebabkan benda itu bermuatan listrik. Nah, perhatikan poin penting yang Bapak warnai di situ ya. Ada 3 poin penting. Nah, muatan listrik. Ada 2 jenis muatan listrik. Yang pertama adalah muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Muncul suatu pertanyaan. Kapan benda itu bermuatan listrik positif dan kapan benda itu bermuatan listrik negatif? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kalian harus tahu syaratnya. Syarat yang pertama, jika benda dikatakan bermuatan listrik positif, syaratnya adalah jika benda tersebut kekurangan elektron. Dengan kata lain, benda tersebut kelebihan proton. Jadi benda bermuatan listrik positif itu syaratnya jika benda tersebut kekurangan elektron atau kelebihan proton. Yang kedua, benda dikatakan bermuatan listrik negatif jika benda tersebut kelebihan elektron atau kekurangan proton. Nah, jadi 2 syarat ini kalian harus pahami. Nah, untuk mengefisienkan kalian cara mengingatnya, kalian boleh mengkondisikan cara berpikirnya kalian. Kalian bisa fokusnya ke elektron, bisa kalian fokusnya ke proton. Nah, sarannya Bapak sih, kalau bisa kalian bisa kedua-duanya. Tapi kalau memang nggak bisa, ya pilih salah satunya. Tapi arahnya ke elektron ya. Karena pusatnya atau orientasi titik tekan di listrik statis itu adalah elektron. Ya. Nah, berikutnya, bagaimanakah sifat-sifat muatan listrik? Nah, sifat-sifat muatan listrik ini ada 2 jenis juga. Nah, muatan atau sifat muatan listrik yang pertama itu jika muatan listrik sejenis, yaitu negatif sama negatif atau positif dengan positif, maka apa yang terjadi? Maka interaksinya adalah tolak-menolak. Nah, jika muatan listrik yang sejenis didekatkan, maka yang terjadi adalah tolak-menolak. Itu yang sifat yang pertama. Ya. Yang kedua, jika muatan listrik yang tidak sejenis, contohnya negatif dengan positif, maka yang terjadi adalah ketika didekatkan, maka akan saling tarik-menarik. Nah, jadi kalau dia sejenis, dia akan tolak-menolak. Dan kalau tidak sejenis, dia akan tarik-menarik. Nah, untuk mengetahui apakah benda itu bermuatan listrik atau tidak, kita butuh yang namanya alat. Apa nama alatnya? Yaitu nama alatnya adalah elektroskop. Nah, kita di lab punya elektroskop. Hanya saja dalam kondisi masa pandemi COVID-19 ini, kita untuk sementara kita belajar secara daring dulu. Nanti kalau memang sudah normal, kita akan praktek di lab, ya. Nah, berikutnya muatan listrik suatu benda kita akan pahami dari teori model atom. Nah, pada kesempatan ini teori model atom yang Bapak bahas adalah teori model atom yang sederhana. Nah, teori yang pertama, atom
merupakan bagian terkecil dari suatu benda. Di mana atom itu tersusun atas inti atom dan kulit atom. Nah, inti atom itu terdiri atas proton atau muatan positif, biasanya disebut dengan P, dan neutron, yaitu tidak bermuatan atau netral, atau disimbol dengan N. Berikutnya, kulit atom. Nah, kulit atom ini merupakan lintasan edar elektron, di mana elektron itu sendiri adalah muatan negatif, biasanya disimbol dengan huruf E. Nah, jadi di atom itu terdiri dari inti atom dan kulit atom. Inti atom terdiri dari proton dan neutron, sementara kulit atom adalah elektron. Nah, besar masing-masing muatan proton dan elektron itu sama, yaitu besarnya 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Yang membedakan hanya pada jenis muatannya. Nah, kalau di proton muatannya itu positif, kalau di elektron muatannya negatif. Nah, itu aja yang membedakan. Nah, jadi pada intinya besar muatannya sama. Nah, muatan benda itu dipengaruhi oleh perbedaan jumlah proton dan elektron dari atom-atomnya. Nah, dengan kata lain, benda itu dikategorikan sebagai atom yang bermuatan positif jika jumlah protonnya lebih besar atau lebih banyak daripada jumlah elektronnya. Begitu pula sebaliknya. Benda itu akan bermuatan negatif jika jumlah elektronnya lebih banyak atau lebih besar daripada jumlah proton. Ya. Jadi, perlu kalian ingat bahwa jumlah proton lebih besar daripada jumlah elektron, maka dikategorikan sebagai atom bermuatan positif. Nah, kalau jumlah elektronnya lebih banyak daripada jumlah protonnya, maka dikategorikan bermuatan negatif. Ya. Nah, berikutnya perhatikan gambar yang Pak berikan. Nah, di gambar ini Bapak memberikan gambar di mana kondisi atomnya adalah dalam kondisi netral. Di mana yang namanya kondisi netral, proton dan elektron itu jumlahnya sama. Nah, di dalam inti atom, berapapun banyaknya proton, begitu pula banyaknya neutron. Jadi kalau 5 proton, 5 juga neutronnya. Nah, di inti atom, yang mana namanya inti atom dan yang mana namanya kulit atom. Nah, seperti yang dari gambar. Nah, inti atom seperti penjelasan tadi, itu terdiri dari proton dan neutron. Nah, jadi yang nggak ada muatan itu adalah neutronnya. Sementara yang plus, yang ada muatannya, itu namanya proton. Nah, sementara kulit atom, itu adalah yang mengelilingi inti atom, yaitu elektronnya. Nah, jadi pada gambar ini, Bapak hanya mengkondisikan protonnya 2, elektronnya 2. Sehingga dikategorikan atom ini dalam kondisi netral. Nah, untuk lebih jelasnya, Bapak sudah menyiapkan contoh soal. Satu aja Pak udah cukup. Pak yakin kalian bisa, ya. Nah, contohnya, perhatikan gambar berikut ini. Nah, untuk menjawab apakah atom ini bermuatan positif, apakah atom ini bermuatan negatif, berapa besarnya, ataukah atom ini bermuatan netral? Kita lihat. Nah, pertama, kalian fokus di inti atom. Ada berapa besar jumlah protonnya? Setelah itu, baru kalian menganalisisnya ke elektronnya. Berapa besarnya? Oke, yang pertama, fokus dulu ke inti atom. Hitung, ada berapa inti atom? Nah, dari gambar itu, kalian dapat protonnya sebanyak 4. Di mana proton 4, neutronnya pasti 4. Seperti teori yang Pak udah jelaskan tadi.
Nah, jadi inti atomnya itu protonnya ada 4 plus 4 penulisannya. Kemudian kulit atomnya, kalau kalian hitung itu ada 5. Nah, jadi sekarang kita analisis. Teori yang tadi, kalau dia netral, baik proton maupun elektron jumlahnya sama. Tapi kalau dia bermuatan positif, syaratnya protonnya harus lebih banyak daripada elektron. Atau sebaliknya, kalau dia bermuatan negatif, elektronnya lebih banyak ketimbang protonnya. Nah, dari gambar ini kalian akan memperoleh elektronnya ternyata lebih banyak ketimbang protonnya. Berapa kelebihan elektronnya? Sebanyak 1. Jadi, atom ini adalah atom yang bermuatan negatif atau bermuatan elektron. Berapa besarnya? -1. Ya. Nah, jadi andai kata nanti keluar soal, misalnya Pak keluarkan di penilaian harian nanti, berapakah jumlah proton pada atom tersebut? Berapakah jumlah elektron atom dalam kondisi ini? Kedudukannya sebagai atom bermuatan protonkah? Bermuatan elektronkah? Apakah atom yang Pak tampilkan di soal ini bermuatan atau tidak bermuatan atau netral? Nah, tergantung nanti soal yang Bapak keluarkan, ya. Perasa kalian cepat memahaminya karena ini teorinya mendasar aja, ya. Kita lanjut. Berikutnya Pak memberikan beberapa kegiatan yang menghasilkan muatan listrik. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Nah, di gambar ini Bapak memberikan kondisi di mana ada buah benda di situ, balon dan kain wol. Kalian perhatikan di situ muatannya. Pada kondisi sebelum digosok, ini kondisinya netral. Di masing-masing benda tersebut, baik itu balon maupun kain wol, itu muatannya netral. Kalian bisa hitung di situ jumlah proton dan elektronnya gimana, ya. Nah, ketika sesudah atau setelah digosok, nah, kalian perhatikan struktur muatannya. Kalau di balon gimana, kalau di kain wol gimana. Nah, ternyata ketika balon itu digosok di kain wol, struktur muatan baik itu proton dan elektron di balon itu berbeda jumlahnya. Udah nggak sama lagi. Nah, kalian bisa lihat di situ, positifnya lebih sedikit ketimbang negatifnya. Sementara di kain wol, itu positifnya lebih banyak ketimbang negatifnya. Oleh karena itu, kenapa ini bisa terjadi? Nah, ketika balon itu digosok dengan kain wol, maka elektron yang terdapat pada kain wol itu berpindah menuju balon. Dengan berpindahnya elektron, maka secara otomatis elektron yang terdapat pada kain wol itu akan berkurang. Dengan berkurangnya elektron pada kain wol, maka kain wol itu akan kelebihan proton, sehingga dia akan bermuatan positif. Nah, sementara balon sendiri, dia mendapat elektron dari kain wol. Dengan mendapatkan elektron dari kain wol, maka balon ini akan kelebihan elektron. Sementara protonnya berkurang. Jadi kekurangan proton. Jadi balon ini akan bermuatan negatif. Ya. Jadi balon akan kelebihan elektronnya. Nah, sementara kain wol akan kekurangan elektron. Nah, berikutnya, selain contoh ini, ada beberapa contoh lagi yang konsepnya sama persis dengan apa yang sudah Pak jelaskan. Nah, apa itu? Nah, yang pertama, ebonit
atau penggaris plastik, ini dua kondisi ini juga bisa sama nih. Ebonit atau penggaris plastik yang digosok dengan kain wol sama ebonit atau penggaris plastik yang digosok pada rambut. Nah, teorinya sama. Ebonit penggaris plastik yang digosok dengan kain wol akan bermuatan listrik negatif. Kenapa dia bermuatan listrik negatif? Karena elektron pada kain wol itu berpindah ke ebonit atau penggaris plastik, sehingga penggaris plastik kelebihan elektron, maka dia bermuatan negatif, sementara kain wol itu kelebihan protonnya, sehingga kain wol bermuatan positif. Nah, begitu pula teori konsepnya yang penggaris plastik dengan rambut sama. Ketika penggaris plastik digosok dengan rambut, maka rambut akan melepaskan elektronnya menuju penggaris plastik, sehingga penggaris plastik kelebihan elektron, sehingga dia bermuatan listrik negatif, sementara rambut akan bermuatan positif. Nah, ketika dalam kondisi ini penggaris plastik yang sudah bermuatan listrik, ketika didekatkan dengan sobekan-sobekan kertas yang kecil, maka sobekan kertas itu akan menempel pada penggaris plastik. Kalian bisa membuktikan percobaan ini atau teori ini di rumah. Jadi kalian di rumah, coba kalian siapkan penggaris plastik, kemudian kalian sobek kertas berukuran kecil, semakin kecil semakin bagus. Nah, setelah kalian selesai menggosok, dengan catatan rambut kalian dalam kondisi tidak basah atau tidak berminyak, sehingga kalian prakteknya pasti maksimal nanti, ya. Nah, berikutnya yang kedua, ini teorinya agak berbeda dengan teori yang pertama. Nah, kaca yang digosok dengan kain sutra itu akan bermuatan positif. Kenapa dia bermuatan positif? Nah, karena ketika kaca digosok dengan kain sutra, elektron pada kaca itu akan dilepaskan. Dengan dilepaskannya elektron dari kaca, kaca otomatis dia akan kekurangan elektron. Dia dengan kekurangan elektron, otomatis dia akan kelebihan proton. Sehingga kaca itu akan bermuatan positif. Nah, sementara elektron yang dilepas itu akan diterima oleh kain sutra. Dengan menerima elektron dari kain sutra, dengan menerima elektron dari kaca, kain sutra akan kelebihan elektronnya. Nah, sehingga kain sutra itu akan bermuatan negatif. Ya, seperti itu. Nah, ini soal-soal seperti ini, konsep mendasar seperti ini, kalian harus mengingatnya, ya. Karena ini biasanya setiap tahun ketika ujian itu akan keluar, ya. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang hukum Coulomb. Nah, hukum Coulomb itu gimana sih? Apa sih itu hukum Coulomb? Nah, hukum Coulomb itu merupakan aturan yang mengemukakan tentang hubungan antara gaya listrik dan besar masing-masing muatan listrik. Nah, di dalam fisika itu identik dengan setiap hukum atau setiap satuan itu identik dengan nama orang. Jangan heran, setiap satuan itu kenapa nama orang semua? Iya, karena di fisika itu untuk menghargai jasa-jasa para ilmuwan yang telah memberikan teori-teori atau penemuan baru yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Untuk menghargai jasa beliau, biasanya nama beliau itu disematkan baik itu di teorinya ataupun di satuan. Nah, Coulomb itu sendiri nama lengkapnya adalah Charles Augustin de Coulomb. Dia adalah ahli fisika dari Prancis. Nah, beliau adalah orang yang pertama kali melakukan percobaan untuk mengetahui hubungan gaya listrik dengan muatan listrik. Nah, apa yang digunakan? Alat apa yang digunakan? Beliau menggunakan neraca puntir. Nah, kalian bisa searching di internet neraca puntir. Neraca puntir itu bentuknya gimana sih? Nah, kalian bisa lihat di internet ya. Nah, dari hasil percobaan beliau, maka keluarlah atau teori di mana yang beliau sebut dengan bunyi hukum Coulomb, di mana bunyi hukum Coulomb itu berbunyi gaya listrik
antara dua benda bermuatan listrik sebanding dengan besar muatan listrik masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda bermuatan listrik. Nah, di sini gaya listrik itu ada dua kondisi loh di situ, Nak. Yang pertama adalah tarik-menarik. Yang kedua adalah tolak-menolak. Kapan gaya listrik itu tarik-menarik? Seperti yang Pak singgung tadi, jika dia tarik-menarik, maka syarat yang harus terpenuhi adalah dia harus tidak sejenis. Kalau sudah tidak sejenis, maka dia akan tarik-menarik. Dan bagaimana kalau dia tolak-menolak? Otomatis lawannya, yaitu sejenis. Kalau udah sejenis, dia pasti tolak-menolak. Oke, anak-anak? Nah, sekarang teori inilah yang dinamakan dengan bunyi hukum Coulomb. Nah, selanjutnya, secara matematis, hukum Coulomb dapat ditulis dengan bentuk persamaan sebagai berikut. Nah, persamaannya Bapak akan berikan dua versi di situ. Ada yang menggunakan rumus segitiga terbalik. Nah, apa tujuannya Bapak? Nah, karena di fisika itu kalian harus pintar memainkan rumus yang ada. Biasanya di fisika itu hanya memberikan rumus dasar. Setelah itu pengembangannya kalian sendiri yang mencarinya. Nah, seperti ini. Andai kata Bapak menanyakan rumus Q1. Gimana sih rumus Q1? Otomatis kalau kalian belum Pak jelaskan, otomatis kalian ya mungkin ada beberapa di antara kalian yang kreatif itu akan mengerti atau bisa menjawabnya. Namun bagi kalian yang hanya menerima informasi yang Bapak berikan, nggak mau kalian kreatif mengembangkan kemampuannya kalian, ya tentunya kalian nggak akan bisa. Nah, jadi untuk belajar fisika, basic dasarnya kalian itu harus pertama perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan itu wajib hukumnya kalian harus bisa. Tanpa itu kalian akan batu-batu deh belajar fisikanya, nggak akan bisa lancar. Ya, nah seperti ini rumus segitiganya. Andai kata Bapak menanyakan rumus F, fokus di segitiganya tuh ya. Kalau F ditanya, kalian tinggal tutup huruf F-nya aja. Jadi kalian akan mendapat persamaan. Titik itu artinya kali ya. Maka persamaannya adalah K kali Q1 kali Q2 per. Garis itu per artinya dibagi R kuadrat. Seperti itu. Maka akan kelihatan rumusnya seperti yang di kiri. Itu rumus dasarnya. Nah, bagaimana rumus pengembangannya? Kalian yang harus kreatif. Jika Bapak menanyakan R kuadrat, gimana rumusnya? Oh, kilang-kilang dah kalian. Nggak ada kalian tahu. Nah, caranya kalian sama. Tutup aja R kuadratnya. Yang kelihatan nanti adalah K Q1 kali Q2 per F. Nah, jadi rumusnya nanti kalau ditanya R kuadrat, maka kalian akan dapat K kali Q1 kali Q2 per F. Tapi, kalau yang di atas ditanya, ini ada pengecualian. Kalian harus pindah posisi dulu kedudukannya. Dia jadi di bawah, yang di bawah jadi atas. Baru kalian menggunakan konsep seperti biasanya. Kalau Q1 ditanya, maka rumusnya pindah posisi dia dibalik. F kali R kuadrat per K kali Q2. Begitu pula sebaliknya kalau ditanya Q2, F kali R kuadrat per K kali Q1. Seperti itu anak-anak. Nah, apa penjelasan dari masing-masing simbol tersebut? Nah, penjelasannya F itu adalah gaya Coulomb. Satuannya N. Apa itu N? Newton. Nah, Q1 dan Q2. Q itu adalah muatan. 1 dan 2 itu indeksnya. Jadi, itu mengarah ke bendanya. 1 dan 2 itu biasa. Kadang ada yang pakai 1, ada yang pakai Romawi, tergantung. Biasanya sih 1, 2. Ya. Nah, itu muatan listrik itu atau muatan benda. Itu satunya lah C. Apa itu C? Bukan cacing ya. Bukan Celsius. Tapi Coulomb. Nama orang. Ya. Kemudian R. R itulah jarak antara dua muatan listrik. Satunya M. Meter. K itu konstanta gaya Coulomb. Nah, konstanta gaya Coulomb ini wajib hukumnya kalian harus mengingatnya. Karena di soal kadang-kadang dicantumkan, kadang-kadang tidak juga. Nah, ketika di soal tidak dicantumkan K-nya,
kalian harus wajib mengerti, harus ingat berapa besarnya K. Apa itu K? Konstanta gaya Coulomb. Berapa besarnya? 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Pak berikan langsung sebelum contoh, nanti Pak berikan dulu teori berikutnya ya. Nah, sekarang kita lanjut ke perbandingan dua buah gaya Coulomb. Nah, ini yang sering biasanya keluar soal-soalnya di soal ujian. Nah, di perbandingan dua buah gaya Coulomb ini ada 3 versi rumus yang harus kalian pahami dan kapan kalian menggunakannya. Versi yang pertama. Versi rumus yang pertama ini, Pak, ini rumus sudah jadi ya. Rumus cepatnya, meskipun ada melalui beberapa tahapan, Bapak nggak memberikan itu. Nanti ketika kalian melanjutkan jenjang yang lebih tinggi, di situ akan mungkin dianalisis lagi dari mana dapat rumusnya ini. Ya, Bapak langsung berikan rumus jadi. Nah, versi pertama ini rumusnya kapan berlaku atau kapan kalian gunakan ketika di soal ya itu muatan dan jari-jari atau jarak antara kedua muatannya itu bertambah atau berkurang. Jadi ketika Q dan R-nya bertambah atau berkurang, maka wajib hukumnya kalian menggunakan rumus versi ini. Ya. Ketika Q dan R-nya bertambah atau berkurang, maka versi pertama ini kalian gunakan rumusnya. Ya. Yang kedua, versi yang kedua. Versi yang kedua ini berlaku jika muatannya bertambah atau berkurang. Atau dengan kata lain, Q-nya, entah itu Q1, entah itu Q2-nya, itu bertambah atau berkurang dari kondisi awal maupun kondisi akhirnya. Versi yang terakhir, versi yang ketiga. Versi yang ketiga ini, udah sesuai dengan rumusnya ya, maka berlaku ketika jari-jarinya atau jarak antara dua muatannya itu bertambah atau berkurang. R-nya bertambah atau berkurang. Itu. Nah, jadi ketika Q dan R-nya bertambah, kalian gunakan rumus versi pertama. Ketika Q-nya bertambah atau berkurang, kalian menggunakan versi yang kedua T yang di tengah. Ketika R-nya bertambah atau berkurang, kalian menggunakan versi yang di bawah atau versi yang ketiga. Romawi 1 dan Romawi 2 itu menunjukkan kondisi awal dan akhir. Kalau Romawi 1 itu menunjukkan kondisi awal, sementara Romawi 2 itu menunjukkan kondisi akhir. Lebih jelasnya, Bapak memberikan contoh soal. Nah, agar kalian mengerti, contoh soalnya sebagai berikut. Ada 3 contoh soal yang Bapak berikan. Ya, tolong diperhatikan contoh soalnya. Sebelum ke contoh soal, Bapak mengingatkan kembali konsep dasar bilangan berpangkat yang terdapat di mata pelajaran matematika. Mungkin ini Bapak terlalu mengambil lahan orang ya, tapi mau nggak mau Bapak harus mengingatkan kembali agar kalian lebih mengerti lagi. Nah, ada 7 sifat yang mendasar yang Bapak jelaskan di sini. Nah, ini harus kalian ingat ya. Nah, yang pertama contohnya. Untuk contoh konsep pertama, sifat yang pertama, A pangkat 0 sama dengan 1. Berapapun itu A, kalau sudah dipangkat dengan 0, maka hasilnya akan 1. Selain 0 ya, A-nya bukan A-nya 1 sampai seterusnya. Dari bilangan 1 dan seterusnya, bukan 0. Ya. Nah, itu akan memperoleh nilai 1. Nah, tapi kalau 3 pangkat 1 sifat yang kedua, itu nilainya ya sesuai dengan bilangan itu sendiri. Nah, kalau 3 pangkat 1 ya 3, 2 pangkat 1 ya 2, 4 pangkat 1 juga ya 4, 5 pangkat 1 ya 5, dan seterusnya. Jadi apapun yang pangkat 1 ya bilangan itu sendiri jadinya. Tapi kalau dia pangkat 0, jadi berapapun itu bilangannya selain 0, ya, ketika di pangkatnya 0, itu hasilnya adalah 1. Nah, contoh berikutnya. Nah, ini 10 pangkat 3 sama dengan, nah, konsepnya berpikir kalian adalah dari kiri ke kanan. Kalian tulis dulu angka 1, karena di sini di depan 10 pangkat 3 nggak ada angka.
Kalian tetap menulis angka 1, baru kalian lanjutkan dengan menambahkan 0 sebanyak 3 kali. Ya, karena pangkatnya 3, kalian tambahkan 0 sebanyak 3 kali. Ya. Berikutnya, 16 kali 10 pangkat 3. 16 kali 10 pangkat 3, tekniknya kalian menulis adalah tulis dulu 16-nya. Setelah itu, karena ini pangkatnya 3 plus, maka kalian bergerak dari kiri ke kanan. Kalian menambahkan angka 0 sebanyak 3 kali setelah angka 16. Diperolehlah angka atau nilai bilangannya sebesar 16.000. Berikutnya, bagaimana kalau desimal? Kalau desimal tetap kalian tulis dulu 1,6-nya. Nah, ketika udah kalian tulis 1,6-nya, nah, ini ya, kalian startnya dari koma. Ngitungnya dari koma. Bergerak ke kanan. Sebanyak berapa pangkatnya? Nah, karena di sini pangkatnya 3, berarti kalian bergeraknya sebanyak 3 kali ke kanan. Hitung habis koma. Habis koma kan 6 tuh. Hitung dia. Kalau nggak ada angka lagi setelah angka 6, kan nggak ada angka lagi itu, langsung 10,3. Berarti 0 aja kamu lanjutkan. 1,6. Berarti 1, 2, 3. Setelah itu baru koma. Lanjutnya adalah koma 0. Bapak nggak tulis lagi 0-nya. Kalau sudah koma, nah, seperti ini konsepnya ya. Jadi, apapun yang setelah koma, itu angkanya 0, 0, 0, 0, 0, itu nggak memiliki makna. Sehingga kalian nggak usah lagi tulis itu, koma 0-nya. Ya, jadi tinggal sekarang penulisan akhirnya, komanya kalian, koma yang hitam itu kalian ubah menjadi titik. Jadi nilainya adalah 1600. Jadi 1,6 kali 10 pangkat 3 itu artinya senilai dengan 1600. Nah, contoh berikutnya lagi. Bagaimana kalau pangkatnya negatif? Kalau pangkatnya negatif, konsepnya lawannya dari konsep yang positif. Kalau konsep yang positif bergerak dari kiri ke kanan, maka yang negatif kanan ke kiri. Nah, maaf ya, itu tanda tanyanya itu tanda tanyanya seharusnya tanda panah ya. Itu tanda panahnya dari kanan ke kiri. Nah, kalau 10 pangkat minus 2, seperti yang Bapak jelaskan sebelumnya yang di pangkat positif, kalau nggak ada angka di depan 10, pangkatnya itu tetap kalian menulis angka 1 dulu. Nah, setelah angka 1, kalian bergerak dari kanan ke kiri. Sebanyak berapa kali? Sebanyak pangkatnya. Hitung sebanyak 2 kali. Terhitung dari angka 1. 1, 2. Habis itu koma 0. Nah, seperti itu. Jadi ketika di depannya angka nggak ada angka, kalian di awal harus menulis angka 1. Setelah itu baru lanjutkan dengan 0. Pak nggak boleh angka 2? Ya enggak lah. Orang nggak ada angka 2 di situ. Ya. Berapapun yang dikali 1 ya pasti bilang itu sendiri. Maka wajib pakai angka 1 di situ. Ya. Nah berikutnya. 12 kali 10 pangkat minus 3. Caranya sama. Kalian tulis dulu angka 12-nya atau angka 2-nya dulu deh. 12-nya atau angka 2. Terserah kalian. Pokoknya tulis dulu yang di depan 10 pangkatnya. Nah. Baru kalian bergerak dari angka 2 ke kiri. Sebanyak 3 kali kalian hitung. Hitungnya di angka 2. 1, 2. Kalian nggak ada angka lagi. Baru 0, 3, 0. Nah, jadi 12 kali 10 pangkat minus 3 itu nilainya 0,012. Nah, berikutnya. Nah, 1,2 kali 10 pangkat minus 3. Seperti contoh soal nomor 5. Konsepnya juga sama. Kalian beranjak dari komanya. Nah, dari komanya itu baru kalian ke kiri. Sebanyak berapa kali? Ya, sebanyak pangkat yang ada. Nah, kalian tulis dulu 2, koma. Nah, dari sini ngitungnya. 1. Nggak ada angka lagi kan? Tapi kalian nulis 0 aja. 2, 3, 0. Jadi, setelah kalian selesai penempatan atau penulisan 0-nya dan komanya, baru kalian perbarui.
Jadinya penulisannya adalah 0,0012. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya pembahasan untuk sifat yang ketiga. A pangkat M kali A pangkat N. Jadi sama dengan A pangkatnya dijumlah, M tambah N. Nah, Bapak berikan contoh. Misal 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3 sama dengan pangkatnya dijumlah. 3 pangkat 2 tambah 3. 2 tambah 3, 5. Jadi 3 pangkat 5 itu bukan berarti 3 kali 5 ya. 15 kamu jawab. Ya salah nanti itu. Ya. Pokoknya 3 pangkat 5 itu artinya 3-nya dikali sebanyak 5 kali. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Dan diperolehlah nilai 243. Kalian boleh mengkonversikan dalam bentuk angka 243 atau kalian masih tetap bilang berpangkat. Silahkan. Tergantung nanti konteksnya di soal ya. Nah, berikutnya contoh soal yang ke-10. Kombinasi dengan bilangan berpangkat 10 ya. 10 pangkat ya. Misalkan 3 kali 10 pangkat 2 kali 2 kali 10 pangkat 3. Itu sama dengan berapa? Nah, caranya adalah kalian kalikan dulu 3 kali 2-nya. 3 kali 2 itu 6. Setelah itu baru bilang berpangkatnya kalian jumlahkan pangkatnya. Itu pangkatnya 2 ditambah pangkatnya 3. Jadi 6 kali 10 pangkat 5. 6 kali 10 pangkat 5 seperti teori yang tadi. Contoh yang tadi, contoh soal nomor 3 dan 4, kalian tinggal menulis 6, selanjutnya ditambah 0 sebanyak 5 kali. Jadinya nilainya adalah 600.000. Contoh berikutnya, 11. 8, bagaimana kalau pembagian ya? Sama juga, 8 kali 10 pangkat 4 dibagi 2 kali 10 pangkat 2. Hasilnya, bagi dulu. 8 bagi 2 berapa? 4. Nah, sekarang pangkatnya, ingat konsep bilang berpangkat yang sifat keempat, itu dikurang. Jadi, 4 dikurang 2. Diperoleh 2. 4 kali 10 pangkat 2, kalian tulis dulu angka 4-nya, baru kalian tambahkan 0 sebanyak 2 kali. Jadi, nilainya adalah 400. Seperti itulah konsep dasar yang bisa Pak berikan ke kalian, sehingga kalian mudah-mudahan dari apa yang Pak berikan konsep dasar matematikanya kalian bisa menjawab nanti soal-soal yang Pak berikan. Nah, lanjut ke notasi ilmiah. Nah, notasi ilmiah ini formulanya adalah A, titik-titik kali 10 pangkat N. Bapak ada kesalahan di situ, muncul simbolnya nggak balance ya. Ini antara yang Pak ketik tiba-tiba berubahnya ketika shift, dia berubah di tanda tanya. Jadinya Pak lupa mengeditnya kembali. Karena ini udah jadi, mohon maaf. Ya, jadi tanda tanya yang di kotak itu artinya adalah kali sebenarnya. Ya, simbol kali. Kotaknya itu, kotak dalam tanda tanya itu, tanda tanya dalam kotak itu sebenarnya adalah kali. Jadi A, titik-titik kali 10 pangkat N. Apa itu A-nya? Bilangan asli 1 sampai 9. N-nya bilangan eksponen atau bilangan berpangkat. Nah, jadi A-nya itu syaratnya angkanya 1 sampai 9. Nggak boleh 0. Ya, karena 0 itu bukan bilangan asli. Nah, ingat tuh matematika ya, bilangan ya. Nah, dalam notasi ilmiah, hasil pengukuran harus dinyatakan dalam satu angka di depan koma. Satu angka di depan koma. Nggak boleh lebih dari satu angka di depan koma. Ya, contohnya. Supaya kalian jelas ya. Contohnya Pak berikan. Misal, 1250. Bagaimana kalian mengubahnya dalam bentuk notasi ilmiah? Itu konsepnya adalah kalian bergerak dari kanan ke kiri. Sampai komanya di depan koma itu hanya ada satu angka. Nanti angkanya di mana? Di titik itu tepat sekali. Ya, dari angka 0 kalian bergerak ke kiri sebanyak 3 kali. Agar komanya tepat satu angka. Angkanya di depan koma. Ya. Jadi hitung. 0, 5, 2, 1 kali 10 pangkat sebanyak kalian bergeraknya. Tadi bergeraknya berapa? 3 kali kan? Maka
kali 10 pangkat 3. Positif ya pangkatnya ya. Nah, jadi ketika kalian sudah selesai seperti ini, maka angka 0 di belakang angka 5, kalian abaikan aja, hapus, nggak ada artinya juga. Nah, jadi hasil penulisan adalah 1,25 kali 10 pangkat 3. Itu bentuk notasi ilmiahnya. Itulah bentuk ilmiahnya. Ya, contoh 2. 250.000. Kalau diubah dalam bentuk notasi ilmiah gimana hasilnya? Nah, sama, pokoknya di depan koma itu hanya ada satu angka saja. Otomatis nanti komanya harus di depan 5 komanya. Nah, sekarang kalian bergeraknya dari kanan ke kiri. Dari 0 yang ujung kanan bergerak ke kiri. Berapa langkah itu? Nah, hitung. 1, 2, 3, 4, 5,2. Berarti 5 langkah ya. Maka kali pangkatnya sebanyak kalian melangkah tadi. Berarti kali 10 pangkat 5. Nah, jadi penulisan akhirnya seperti yang Pak sampaikan tadi, bahwa angka 0 setelah bilangan koma selain angka 1 sampai 9, maka itu abaikan aja. Jadi penulisan adalah 2,5 kali 10 pangkat 5. Ya. Oke anak-anak. Semoga kalian mengerti ya. Nah, Pak berikan lagi contoh nih. Contoh lagi. Contoh berikutnya. Contoh yang ketiga. Bagaimana kalau koma, Pak? Nah, 250,5. Berapa sih bilang ini kalau diubah dalam bentuk notasi ilmiahnya? Nah, seperti yang Pak sampaikan tadi, di depan koma itu hanya ada satu angka aja. Sementara ini ada 3 angka. Otomatis komanya itu harus bergeser kemana? Ke kiri. Sebanyak berapa kali? Ya, hitung sendiri. Nah, jadi dari koma itu kalian tulis itu. Nah, kalian ngitungnya dari koma itu ya. Oke, kita mulai hitung. 1, 2, 2. Jadi nilainya adalah 2,505 kali 10 pangkat berapa? Minus atau plus? Nah, kalau seperti ini, ingat, konsepnya sama. Kalau bergerak dari kanan ke kiri, pangkatnya ingat positif. Nah, berapa pangkatnya? Nah, tadi kalian bergeraknya berapa kali? 2 kali kan? Nah, maka kali 10 pangkat 2. Oke, kalian tinggal, karena di sini nolnya ada di antara angka bilangan asli, otomatis nggak boleh dihapus nolnya ya. Jangan dihapus. Karena di sini bilangan aslinya ada, habis 0 ada angka 5 soalnya. Maka kalian tinggal menghapus komanya aja. Jadi penulisnya adalah 2,505 kali 10 pangkat 2. Dan yang terakhir, contoh soal yang terakhir nih. 0,0125. Bagaimana kalau kita mengubah dalam bentuk notasi ilmiah? Nah, kalau bilang berpangkat tadi, ya, yang tadi dari contoh 1, 2, 3, itu konsepnya kalian harus ingat dari kanan ke kiri. Otomatis pangkatnya nanti positif. Tapi kalau soal nomor 4 ini, khusus ini, maka pergerakannya dari kiri ke kanan, nanti pangkatnya harus minus. Minusnya tergantung berapa kali dia melangkah. Ya, Pak konsep pakai langkah ya supaya kalian ingat. Nah, ingat, di depan koma hanya ada satu angka. Angkanya adalah bilangan asli antara 1 sampai 9. Jadi komanya nanti tepat berada di antara 1 dan 2. Berapa kali kalian melangkah? Hitung sekarang. Startnya dari koma ya. Oke, kita mulai hitung. 1, 2, koma, 2, 5. Nah, seperti itu. Pangkatnya berapa? 10 pangkat minus berapa? Minus 2. Karena 2 kali melangkah. Ya, jadi kalian tulis ulang sekarang. Jadi hasilnya lah 1,25 kali 10 pangkat minus 2. Nah, itu contoh yang Bapak berikan terkait konsep notasi ilmiahnya. Nah, sekarang baru kita masuk ke contoh soalnya. Ada 3 contoh soal yang Pak berikan di hukum kolom ini. Tolong diperhatikan. Nah, yang pertama, contoh soal yang pertama inilah contoh soal yang menggunakan konsep dasar. Ya. Perhatikan contoh soalnya.
Ya, tolong diperhatikan soalnya. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kalian harus bikin dulu diketahui. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Iva waktu di kelas 1. Ya. Ataupun Bapak yang memberikan kalian pembahasan-pembahasan di kelas 2 atau di kelas 8 ya. Nah, jadi konsep-konsep yang sudah diberikan oleh guru-guru sebelumnya, tolong itu diperhatikan dan selalu diingat ya. Nah, pertama kalian harus bikin diketahui dulu. Apa yang diketahui? Nah, yang diketahui adalah muatannya. Muatan Q1 dan Q2. Sudah, tulis. Kemudian jaraknya, tulis simbolnya gimana. Dan konstantanya. Nah, kebetulan di sini konstantanya dicantumkan. Nah, kemudian konversinya ingat kesatuan SI. Nah, perhatikan jenis muatan di Q1 sama Q2. Di situ plus sama minus. Kemudian jarak antara kedua muatannya 6 cm. Cm itu satuan non SI. Kalian harus mengubahnya ke satuan SI. Jadinya ke meter. Nah, dari cm ke meter itu adalah kalian posisinya naik apa turun. Kalau naik pangkatnya jadinya minus. Kalau dia turun pangkatnya positif. Nah, karena ini naik sebanyak 2 kali, maka tinggal kalian menaruh pangkatnya minus 2. Nah, jadi 6 kali 10 pangkat minus 2. 6 kali 10 pangkat minus 2 itu sama artinya dengan 0,06 meter. Nah, kenapa Pak harus mengubahnya dalam bentuk bilang berpangkat? Untuk mempermudahnya kalian nanti untuk menyelesaikan soal hitung-hitungannya. Kalau kalian mengerti koma-koma nanti ya silahkan. Tapi Pak mengarahkan kalian gimana caranya kalian supaya nggak pusing nanti menghitungnya. Oke, pertanyaannya. Jenis gaya kolomnya. Seperti yang sudah Pak jelaskan sebelumnya. Untuk menentukan jenis gaya kolom. Nah, gaya kolom itu ada 2 jenis loh. Nah, yang pertama gaya kolom yang tolak-menolak. Dan yang kedua gaya kolom yang tarik-menarik. Kapan dia tolak-menolak, kapan tarik-menarik udah Pak jelaskan juga. Pada saat dia sejenis atau tidak, pada saat dia sejenis, maka gaya kolomnya akan tolak-menolak. Tapi pada saat tidak sejenis, dia akan tarik-menarik. Nah, di soal, kalian perhatikan. Muatannya apa? Tidak sejenis. Dengan ciri tersebut, maka kalian udah bisa menjawab. Jenis gaya kolom di pertanyaan yang A adalah dia tarik-menarik. Oke. Nah, berikutnya baru kehitung-hitungan. Besar gaya kolom, F-nya. Nah, kalian menggunakan rumus dasarnya. F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Masukkan angkanya. K-nya ganti dengan 9 kali 10 pangkat 9. Setelah itu, Q-nya kalian ganti, Q2-nya kalian ganti, dan R kuadratnya kalian ganti. Dah, seperti itu. Untuk menyelesaikan soal ini, kalian selesaikan dulu bilangan berpangkatnya. Jadinya 6 kuadrat, 6 kali 6. Bukan 6 kali 2 ya, 6 kali 6, 36. 10 pangkat minus 2 kuadrat, artinya pangkatnya dikali dengan kuadrat. Minus 2 kali 2, jadinya 10 pangkat minus 4. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ketika udah selesai seperti ini, kalian sudah bisa. Bagi yang sudah mahir, pembagian perkaliannya silahkan sederhanakan juga boleh. Terserah kalian. 6 sama-sama bagi 6. 6 sama 36. Atau 12 sama 36. Atau 9 sama 36. Terserah kalian. Enaknya yang mana? Intinya nanti kalian mendapatkan hasil yang kalian harapkan. Ya. Ketika udah seperti ini, kalian selesaikan. Nah, kalau Bapak kalikan semuanya. Karena nggak semua temannya kalian bisa menyederhanakan. Ya. Nah, jadi 9 kali 6 kali 12 itu hasilnya 648 per 36. 648 bagi 36, kalian akan memperoleh nilai 18. Kemudian 10 pangkat 9 dibagi 10 pangkat minus 4. Karena ini pembagian bilang berpangkat. Maka ingat konsep bilang berpangkat kalau dibagi itu dikurang. Maka 9 dikurang minus 4. Nah, seperti itu nanti. Minus kali minus plus. Baru kalian selesaikan. 18 kali 10 pangkat 13 Newton. Nah, ini belum notasi ilmiah. Kalau Bapak minta nanti notasi ilmiahnya gimana? Ingat, satu angka di depan koma.
Jadi nanti komanya ada di antara 1 dan 8. Nah, kalian bergerak dari kanan ke kiri. Berapa kali melangkah? Sekali. Kalau udah sekali melangkah berarti pangkatnya ditambah 1. Jadinya 1,8 kali 10 pangkat 14 Newton. Jadi berapakah besar gaya kolomnya? Besarnya 1,8 kali 10 pangkat 14 Newton. Nah, seperti itu. Contoh yang kedua. Nah, di contoh yang kedua ini, itu dua buah muatan listrik memiliki besar muatan yang sama, yaitu 6 mikrokulum. Nah, seperti huruf U ya, tapi itu bacanya mikro ya. Jika gaya kolom yang terjadi antara dua muatan tadi adalah 1,6 Newton, tentukan jarak pisah kedua muatan tersebut. Nah, seperti huruf U itu dibacanya mikro. Nah, 1 mikrokolom itu setara dengan 10 pangkat minus 6 kolom. Nah, penjelasannya gimana? Sama kayak tadi konsepnya. Kalian harus selesaikan dulu. Harus bikin dulu diketahui dan ditanya apa. Nah, yang diketahui Q1, Q2. Karena ini muatannya sama, Q1 dan Q2-nya sama, Q2-nya sama. Kemudian gaya kolom. Nah, yang jadi pertanyaan adalah K-nya nggak dicantumkan di situ. Nah, seperti yang dapat Pak tekankan tadi, kalau K-nya nggak dicantumkan, wajib hukumnya kalian harus mengingat besarnya K berapa. Ya. Nah, selanjutnya yang tanya R. Ingat konsep yang tadi. Ketika R ditanya, kalian konsepnya R kuadrat dulu deh. R kuadrat tutup R kuadratnya. Maka persamaannya adalah K kali Q1 kali Q2 per F. Nah, seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, kalian langsung ubah ke dalam bentuk akar boleh. Atau R kuadrat aja boleh, terserah. Tapi kalau Bapak langsung ubah ke akar. Jadi R sama dengan akar K kali Q1 kali Q2 per F. Nah, sekarang baru kita masukkan angkanya. Nah, seperti ini. Masukkan angkanya semua. K-nya ganti, Q1-nya ganti, Q2-nya ganti, F-nya ganti. Dah, seperti itu. Setelah itu, selesaikan dulu. Di depan pangkat 9 sama 6 sama 6 per 16 kali 10 pangkat minus 1. Baru pangkatnya selesaikan juga. Seperti ini nanti hasilnya ya. Nah, ingat bilangan berpangkat kalau dikali jumlah semua. Ingat tanda minusnya jangan diabaikan. Dah? Nah, setelah itu kalian akan mendapat hasil seperti ini. Jadilah hasil 9 kali 36 per 16 kali 10 pangkat minus 3 per 10 pangkat minus 1. Nah, karena ini akar, ingat konsep akar. Ya, akan jelaskan lagi. Akar 9 berapa? Bilangan berapa yang dikali dengan bilangan itu sendiri menghasilkan 9? Ya, 3 kali 3, 9. Bilangan berapa yang menghasilkan 36? 6 kali 6. Bilangan berapa yang menghasilkan 16? 4 kali 4. Seperti itu nanti konsep akar ya. Jadi akar 9 keluarkan aja langsung. Akar 9, 3. Akar 3, 6, 6. Akar 16, 4. Sekarang bilang berpangkatnya dulu selesaikan. 10 pangkat minus 3 dibagi 10 pangkat minus 1. Hasilnya berapa? Nah, ingat bilang berpangkat. Dikurang minus 3 dikurang minus 1. Seperti ini nanti. Minus 3 dikurang minus 1. Setelah selesai, nah, baru kalian dapat 9 kali 36 per 16 kali 10 pangkat minus 2. Keluarkan. Nah, jadinya seperti itu. Ingat. Bentuk akar itu dalam konsep bilang berpangkat, ingat, itu akar itu artinya sama dengan pangkat setengah. Jadi kalau di sini pangkatnya 10 minus 2 itu artinya sama dengan 10 pangkat minus 2 kali setengah. Berarti min 2 kali 1 min 2. Dibagi 2 min 1. Jadi 3 kali 6 per 4 kali minus 1. Jadinya 4,5 kali 10 pangkat minus 1. Kalau diubah dalam bentuk sentimeter, diubah dalam bentuk meter, jadikan desimal biasa, dia bergerak ke kiri ya. Jadinya 0,45 meter. Kalau ubah dalam bentuk sentimeter, dia akan turun sebanyak 2 kali. Seperti itu anak-anak. Kita lanjut ke contoh soal terakhir. Ini contoh soal yang hubungannya adalah perbandingan dua buah gaya kolom. Nah, perbandingan dua buah gaya kolom ini yang biasanya rada-rada kalau kalian nggak memperhatikan itu sulit bagi kalian. Tapi kalau kalian memperhatikan ini yang paling mudah sebenarnya.
Nah, yang pertama, perhatikan dulu soalnya deh. Nah, di situ ada kondisi awal sama kondisi akhir. Di kondisi awal, dua buah muatan yang sejenis, yaitu negatif sama negatif, itu ditempatkan pada jarak 5 cm, R-nya 5 cm. Kemudian muatannya nggak dicantumkan, bebas. Kemudian gaya yang terjadi, otomatis itu karena dia sejenis, otomatis jadilah gaya tolak menolak. Gaya tolak menolaknya 4 Newton. Nah, sekarang mendapat perlakuan sehingga kondisi akhirnya berubah. Nah, kondisi akhirnya jaraknya menjadi 10 cm, kemudian muatannya 3 kali semulanya, dan yang menjadi pertanyaannya adalah berapakah gaya tolaknya yang sekarang? Nah, itu kondisi akhir yang tanya. Nah, caranya gimana? Perhatikan. Pertama, kalian harus membuat tabel, langsung masukkan kondisi awal dan akhirnya seperti ini. Nah, kondisi awal tadi kan udah Pak sampaikan tadi. Gayanya kalian dapat 4 Newton. Muatan Q1 dan Q2 karena tidak dicantumkan di soal, kalian tulis saja simbolnya Q1 dan Q2. Nah, setelah itu masukkan jaraknya. R-nya 5 cm. Dah. Nah, setelah itu kondisi akhir apa yang kalian dapatkan? Kondisi akhir yang kalian dapatkan adalah masing-masing muatannya diperbesar menjadi 3 kali semula. Otomatis Q1 kondisi akhir dan Q2 kondisi akhir itu sama-sama dikali 3. Ya, kemudian jaraknya menjadi 10 cm. Nah, kalau sudah seperti ini gampang. Rumus apa yang kalian pakai? Versi 1, versi 2, apa versi yang ketiga? Nah, karena Q sama R-nya berubah, ya, maka kalian gunakan versi yang pertama. Kalau udah seperti ini, kalian tinggal masukkan angkanya aja. Ganti. Gaya kondisi awalnya berapa? 4. Kemudian muatan benda 1 di kondisi akhir dikali muatan benda 2 di kondisi akhir dibagi muatan 1 kondisi awal dikali muatan 2 kondisi awal. Nah, masukkan tuh angkanya. Nah, kalian dapat seperti itu. Nah, kalau udah seperti ini, yang sama-sama hurufnya coret-coret aja. Q1 per Q1 coret. Q2 sama Q2 coret. Udah, tinggal 3 kali 3. 3 kali 3, 9 kan? Nah, terus 5 per 10 sama-sama bagi 5. Dapatnya 1 per 2 dalam kurung kuadrat. Nah, seperti itu. Ya, kalau udah seperti ini, selesaikan dulu kuadratnya. 1 per 2 kuadrat, hasilnya 1 kali 1, 1, 2 pangkat 2, artinya 2 kali 2, 4. Berarti 1 per 4. Jadi F 2 per 4 sama dengan 9 kali 1 per 4. Atau 9 per 4. Setelah itu kalian boleh coret-coret. 4 coret sama 4-nya boleh. Atau kali silang. 4 kali 9, 36 per 4. Nah, 36 per 4 dapatnya juga 9 Newton. Nah, seperti itu ya. Jadi dari 3 contoh soal itu, mudah-mudahan kalian bisa menjawab latihan 1 nanti. Ya. Latihan 1. Ya. Andai pun kalian masih terkendala menjawab latihan 1, tidak jadi masalah. Yang namanya pembelajaran, otomatis di awal itu memang rada-rada susah, tapi ketika kalian serius, apa yang dikasih oleh guru kalian, dan kalian belajar dengan semangat, Pak yakin kalian akan bisa menjawabnya. Ya, semoga kalian bisa dengan benar menjawab latihan 1. Selamat mengerjakan. Sampai di sini penjelasan Bapak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, di video berikutnya. Oke anak-anak, sampai jumpa. Next time, ketemu lagi.